Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Ananda dari kelas 10 PSPT 2 nomor absen 29. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah rangkuman materi, yaitu cara membuat teks dialog. Sebelumnya, apa sih arti dari dialog? Menurut KBBI, dialog adalah percakapan dalam sandiwara atau cerita dari karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dialog juga mempunyai ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari teks dialog tersebut yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lalu membahas suatu topik. Yang ketiga, adanya tanya jawab di antara tokoh. Yang keempat, berbicara menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kelima, saling mendengarkan. Teks dialog tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Adapun tata cara dalam menulis teks dialog, diantaranya yang pertama, mulailah dengan paragraf baru setiap kali pembicaranya berganti. Yaitu, setiap pembicara berganti, kita harus mengganti teks dialog, walaupun pembicara berkata sepatah kata. Yang kedua, huruf pertama menempel pada kalimat tanda kutip. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, huruf kapital di awal kalimat contoh, seperti berikut. Yang keempat, jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan, sehingga ditulis dengan huruf kecil. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, titik, koma, tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat terletak di dalam petik, yaitu seperti berikut contohnya. Yang terakhir, apabila diawali narasi pada dialog, maka perlu diawali dengan tanda koma yang menempel pada kalimat narasi tersebut. Jika kita ingin menulis sebuah teks dialog, ada pun langkah-langkah dalam menulis teks dialog, yaitu yang pertama, menetapkan tema. Yang kedua, menetapkan tokoh. Yang ketiga, menentukan latar. Yang keempat, rangkai sebuah jalannya cerita. Yang kelima, menentukan masalah. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata yang sesuai yang mudah dipahami. Dan untuk membuat dialog yang kita buat menjadi terasa lebih nyata, kita harus meneliti dialog-dialog kita, seperti mempraktekannya dengan berbicara bersama orang lain, mendengarkan audio, membaca buku atau naskah, serta menonton film, sehingga kita dapat mengetahui bagian-bagian yang harus ada dan tidak harus ada dalam dialog kita. Dan kita juga harus memahami karakter diri kita masing-masing. Hal-hal seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah asal, nada bicara akan membuat perbedaan dalam bicara seorang karakter. Dialog yang kaku adalah dialog yang bisa digunakan dalam hal-hal yang sudah jelas dan dalam bahasa yang tidak digunakan oleh siapapun. Dialog yang kaku tidak akan menghancurkan cerita, tetapi dapat membuat pembaca terganggu. Di dalam teks dialog, gunakanlah kata-katanya atau jawabnya daripada menggunakan istilah berat seperti protesnya atau serunya yang dapat mengganggu pembaca. Dan dialog kita harus memberikan informasi-informasi kepada pembaca tentang cerita atau karakter-karakter. Bahkan dialog adalah cara terbaik untuk membuktikan perkembangan karakter atau informasi yang terdalam cerita yang dibuat. Dan jangan berbicara basa-basi. Biasanya berbahasa basi dilakukan untuk membangun ketegangan para pembaca. Jika ingin dialogmu menarik dan dapat membuat pembaca ingin melanjutkan ceritanya, kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, libatkan karaktermu dalam argumen dan buatlah mereka mengatakan hal-hal yang mengejutkan sehingga membuat pembaca tertarik dan tidak bosan akan kelanjutan ceritanya. Yang kedua, selingi dialogmu dengan aksi seperti memainkan benda-benda, tertawa, tersandung, dan lain-lain. Ini membuat dialogmu terlihat lebih nyata. Puasa tanggal berapa sih, Mbak? Kalau nggak salah tanggal 23 Maret kayaknya sih, kalau nggak salah. Kalau puasa tuh biasanya di masa kapan lagi enaknya? Kalau puasa mah seperti biasa. Kalau buat buka biasanya kan ada gorengan, ada es teh, ada es kelapa gitu. Makanannya? Kalau untuk makan ya biasa lah,
makan untuk makanan berat ya nasi, Biasa lauk, lauk juga ada sayur, sayur-sayur gitu kan. sayur-sayuran supaya badan tuh nggak kering. Jadi misalkan puasa nih, tanggapan Mbak tuh gimana tentang puasa besok? Ya tanggapannya ya seneng lah, karena setiap tahun sebagai umat Islam kan kita mesti menjalankan ibadah puasa. Tanggapannya seneng, alhamdulillah kita masih bisa nemuin puasa. Tanggapannya ya begitulah sebagai umat Islam. Gitu. Nah, kamu gimana emang? Seneng puasa? Ya senang lah Nah, pasti kamu lah. kan selama puasa ini kan mesti libur sekolah. Iya. Terus kamu mau di mana? Apa buat main? Apa buat belajar? Kan begitu. Biasa kan puasa-puasanya ngabuburit sore gitu-gitu. Namanya juga anak sekolah kan belajar biar puasa, biar libur sekolah juga kan belajar. Kamu jangan lupa belajar apa pelajarannya. Biar di sekolah supaya kamu nanti sukses di sekolah ini. Karena udah cita-cita kamu ngambil jurusan yang kamu jalani sekarang, jangan sampai gagal. Kamu bisa banggain orang tua, nyenengin orang tua sebagai kamu anak, sampai cita-cita luhur ini.